Namaku Isabel. Aku adalah seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Aku mengalami hal mengerikan yang hingga saat ini masih kurasakan. Walaupun aku ingin menjerit, menangis, dan ketakutan, kini aku harus menanggungnya sendiri. Semua itu berawal dari... Saat itu usiaku 9 tahun. Aku sedang berlibur bersama keluargaku. Kami menyewa sebuah tempat selama liburan di sana. Di depan tempat itu ada sebuah danau yang sangat indah. Airnya tenang, ditumbuhi tumbuhan yang sangat rindang. Pada sore hari, kami berencana pesta barbeque. Semua orang sibuk mempersiapkan pesta tersebut di taman belakang rumah. Saat itu, aku merasa sangat bosan, dan aku pergi ke tepian danau. Sore itu sangat cerah, angin berhembus perlahan. Sesaat tidak ada yang aneh. Namun tiba-tiba, aku mendapatkan bisikan yang mengajakku untuk turun bermain air. Dan entah kenapa, tanpa berpikir panjang, aku pun turun. Saat itu air danau terasa sangat dingin. Namun, aku tetap berada di sana. Ketika itu aku melihat benda berkilauan. Ketika aku berjalan menjauhi pinggiran danau, tiba-tiba aku terseret dan kakiku terasa kaku hingga tidak bisa menginjak dasar danau. Aku baru menyadari kalau aku tidak bisa berenang. Aku semakin tenggelam. Dan saat itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dalam gelap aku terbangun. Kuusap mataku. Aku berada di lorong yang sangat gelap. Kudengar suara-suara aneh. Kulihat sebuah sosok di sana. Tiba-tiba ada cahaya mendatangiku. Sesaat aku terperangah dan aku sudah berada di sebuah taman yang indah bersama dengan anak-anak yang sedang bermain gembira. Terdengar suara seseorang yang tidak asing. Suara ibuku menangis dan memanggil namaku. Saat itu mataku terbuka. Aku melihat ibuku, ayahku, dan seluruh keluargaku. Ya Tuhan, ternyata aku masih hidup. Seminggu kemudian, aku kembali ke rumah. Awalnya, hari-hariku berjalan seperti biasa. Hingga suatu hari, ketika aku berada di sekolah, saat itu sore hari. Aku pulang terlambat, karena aku harus ke ruangan guru untuk mengambil tugas-tugas yang tertinggal. Karena beberapa hari ini, aku tidak masuk sekolah. Ketika aku melewati sebuah lorong, aku melihat sosok wanita berambut panjang. Tatapannya tajam. Melihatku, perlahan dia tersenyum. Tapi senyuman itu malah membuatku bergidik. Wanita itu mendekat dan semakin dekat. Jantungku berdebuk kencang. Aku menutup mataku. Tiba-tiba semua suara itu lenyap. Perlahan kubuka mataku. Wanita itu pun telah menghilang. Hari semakin sore, aku bergegas pulang. Ketika aku berlari, aku mendengar bisikan-bisikan. Dalam ketakutan, aku berlari kencang. Setiba di rumah, aku melakukan hal-hal seperti biasa. Aku mandi, makan, dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Malam itu jam 9, aku merasa sangat lelah. Dan aku pun tertidur. Saat itu, tiba-tiba aku berada di sebuah tempat. Ada wanita berambut panjang di sana.
Wanita itu sepertinya yang aku lihat di sekolah. Dia berkata, Isabel, aku telah menolongmu dan aku ingin menjadi temanmu. Tiba-tiba dia memelukku. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku merasa didekap, tapi tubuh wanita itu sangat dingin. Di sana aku merasa ketakutan, karena merasa itu sangat nyata. Tiba-tiba aku terbangun. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Aku melihat keluar jendela yang terbuka. Angin bertiup perlahan, menggerakkan tirainya. Sejak saat itu, aku selalu merasa diawasi dan diikuti oleh sesuatu. Terkadang, hampir setiap malam aku bermimpi hal yang sama, bertemu wanita itu, dan dia selalu memintaku untuk berteman dengannya. Hingga suatu malam, karena aku merasa bosan, aku memberi jawaban kalau aku mau berteman dengannya. Sejak saat itu, hal aneh mulai bermunculan. Aku sering melihat sosok makhluk halus, mendengar suara-suara bisikan, yang terkadang bisikan itu adalah sebuah petunjuk. Seperti kejadian siang tadi. Saat itu sepulang sekolah, aku akan menaiki bis sekolah yang biasa membawaku pulang. Tiba-tiba badanku seperti ada yang menahan. Kakiku serasa berat. Dan saat itu ada yang berbisik, "Jangan." Aku sempat ingin memaksa untuk menaiki bis itu. Jangan. Karena bisikan itu semakin kuat, akhirnya aku pulang dengan menggunakan kendaraan lain. Setiba di rumah, aku mendapatkan kabar kalau bis sekolah yang biasa aku tumpangi itu mengalami kecelakaan. Walaupun tidak memakan korban jiwa, tapi aku merasa saat itu ada seseorang yang telah menolongku. Hari-hari berlalu. Aku semakin terbiasa dengan hal-hal aneh. Dari ketakutan dan kesedihan, kini aku mulai merasa nyaman berteman dengan wanita berambut panjang itu. Ternyata kata ibuku, ketika aku tenggelam di danau, waktu itu aku ditemukan tidak sadarkan diri di tepi danau, dan bukan di dasar danau. Seolah membuktikan kalau aku dulu memang benar-benar diselamatkan oleh wanita berambut panjang itu. Mungkin benar, dia menyelamatkanku karena dia hanya ingin berteman denganku. Begitulah kisahku. Aku yang bernama Isabel, kini aku memiliki teman seorang hantu perempuan berambut panjang, dan dia sangat baik padaku. Ternyata tidak semua hantu itu menakutkan, dan kini aku sangat bahagia berteman dengannya.